Shalom, apa kabar Bapak Ibu saudara sekalian? Hari ini kita akan merenungkan bersama eh, satu tema bagaimana kita mengatasi badai kehidupan. Ada banyak badai yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada badai persoalan, apakah hari-hari soal sakit penyakit. Juga ada bentuk badai-badai yang lain, badai keuangan, badai keluarga, badai jati diri seseorang ya, untuk memaksimalkan. Nah, seringkali badai-badai itu kalau kita tidak hati-hati itu akan menguasai kita. Tapi hari ini kita mau supaya kita bisa mengatasi badai itu dengan satu frase yang penting, jangan takut. Jangan takut dengan badai. Tapi yang terjadi bagaimana kita mengatasi badai itu. Satu kali setelah Yesus berhasil atau Yesus menunjukkan kuasanya, dia memberi makan 5.000 orang, ya, laki-laki dikatakan, dengan 5 roti dan 2 ikan. Semua orang kenyang. Tuhan melakukan sebuah tanda-tanda yang ajaib, memberi makan orang banyak. Bahkan ada 12 bakul sisa. Ya, sebuah peristiwa yang mencengangkan. Selesai peristiwa itu, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk segera berangkat ke seberang. Yesus meluangkan waktu khusus untuk naik ke atas bukit untuk bersekutu dengan Bapa. Rupanya ketika murid-muridnya dalam perjalanan di danau itu ke seberang itu, ya, ada terjadi badai, ada angin yang sangat besar, menerpa, menggoncang perahu mereka. Wah, mereka ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Antara hidup dan mati tentunya. Karena begitu besarnya angin itu datang menerpa. Dan di saat bersamaan dengan peristiwa itu, Yesus datang. Yesus berjalan di atas air. Yesus datang. Itu menunjukkan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan murid-murid. Tapi ketika Yesus datang, mereka kaget. Mereka sangka Yesus adalah hantu. Mereka teriak, itu hantu. Tapi Yesus berkata kepada mereka, jangan takut. Ini aku. Jangan takut. Coba perhatikan kata ini, jangan takut. Kata yang powerful, berkuasa. Badai sebesar apapun. Tuhan berkata kepada mereka, jangan takut. Hal sama dalam kehidupan kita. Jangan takut. Wah, akhirnya Petrus bereaksi. Petrus bilang, kalau memang itu engkau, suruh saya untuk saya bisa berjalan di atas air. Dan Tuhan bilang, datang. Pada waktu Petrus berjalan di atas air, rupanya ada angin. Dia mulai terpengaruh dengan angin. Akhirnya dia jatuh dan tenggelam. Tenggelam. Tuhan bilang, kenapa engkau gak percaya Tuhan? Nah, saudaraku sekalian, Petrus ini adalah gambaran dari kita. Seringkali ketika badai kehidupan itu datang, konsentrasi kita, fokus perhatian kita bukan kepada Kristus, kepada Tuhan, tapi kita fokus kepada badai. Nah, kenapa orang takut? Kenapa seseorang takut? Karena dia mengizinkan perkara-perkara yang lain, atau dia mengizinkan masalah atau badai kehidupan menjadi konsentrasi kehidupan kita. Sebenarnya Tuhan mau ajarkan kepada kita, kalau fokus perhatian kita, konsentrasi kita fokus kepada Kristus, kita bisa berjalan mengatasi badai kehidupan. Bagus sekalian, tahukah saudara bahwa dunia yang kita tinggal hari-hari adalah dunia yang tidak pasti, serba tidak pasti. Bahkan
yang kita bicara ilmu saja, ya saya mendengar bahwa contoh ya negara-negara maju ya seperti Jerman, Cina, Belanda ya saudara-saudara. Ketika dia membangun sebuah kota, dia akan membangun infrastruktur dengan baik. Dibangun dulu saluran air dan segala macam, baru setelah itu bangun. Beda dengan mungkin bangsa kita ya. Tapi apa yang terjadi belum lama ini di Cina terjadi banjir besar, bahkan di negara Eropa. Mereka tidak sanggup mengatasi itu. Itu menunjukkan bahwa apa yang sudah ditunjukkan oleh teknologi harusnya bisa menolong, tetapi ternyata tidak. Jadi segala sesuatu tidak ada yang pasti. Saudaraku sekalian, satu-satunya buku atau kitab yang tidak ada kata mudah-mudahan, atau lebih tepat adalah yang selalu memberikan kepastian, adalah Alkitab kita. Tuhan kita pasti. Alkitab selalu bicara tentang janji-janji yang pasti. Yang pertama, percayalah bahwa Tuhan kita, hanya di dalam Tuhan ada kepastian. Terus yang kedua, percayalah, mari kita belajar bahwa Tuhan kita baik dalam segala sesuatu. Apakah di tengah badai, di tengah situasi yang paling meneduhkan sekalipun, dalam segala sesuatu Tuhan kita baik. Dan percayalah kepada Tuhan. Ingat bahwa tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Kalau semua itu bisa terjadi, itu atas izin Tuhan, di dalam kedaulatan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang pasti. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari atasi, percayalah, bergantunglah, bersandarlah hanya kepada Tuhan. Tuhan yang pasti, janjinya pasti, karya yang dilakukannya pun adalah pasti. Saya ingin tutup dengan satu ayat, mari kita baca bersama-sama. Dalam Yohanes 10, ayat yang ke-28. Yohanes 10, ayat yang ke-28. Dikatakan begini, dan aku, Yesus berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal. Aku memberikan hidup yang kekal. Yang berkata adalah Yesus. Kehidupan kekal hanya di dalam Yesus. Dan Yesus yang memberikan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Jadi hidup kekal, keselamatan bukan manusia yang memberikan, bukan usaha kita yang memampukan atau yang memungkinkan. Tapi Yesus berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan ayat Yesus bilang ini, dan mereka pasti, Yesus bilang, dan mereka pasti tidak akan binasa. Berapa lama? Sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Demikian firman. Yesus bilang, mereka pasti. Siapa yang memberikan kepastian? Kristus yang memberikan kepastian. Oleh karena itu, bersandarlah kepada Tuhan yang pasti. Percayalah kepada Tuhan yang pasti. Percayalah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa ada goncangan dan badai yang selalu akan datang kepada kami dengan berbagai cara. Dalam bentuk tekanan, dalam bentuk rasa sakit, dalam bentuk-bentuk yang lain, masalah-masalah yang datang. Tuhan tolong supaya kami tidak pernah mengizinkan rasa takut, karena Tuhan tidak pernah memberikan rasa takut kepada kami. Tuhan tolong kepada kami supaya kami percaya kepada Tuhan, supaya kami selalu ingat Tuhan berkata, aku ini, jangan takut. Kehadiranmu, pribadimu,
yang menjamin semuanya. Terima kasih Tuhan. Biar kebenaran ini menghidupkan, menguatkan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.